Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Makna pernikahan dalam Islam adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk membangun rumah tangga yang berisi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Bahkan ketika seseorang telah memenuhi syarat pernikahan, maka ia wajib untuk menikah sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisanya. Hadis riwayat Baihaqi 1916. Bagi seorang muslimah, sebelum menikah hendaknya mencari kriteria calon suami yang baik menurut Islam, dan layak untuk dinikahi dengan cara memilih pendamping hidup sesuai syariat Islam. Jangan sampai menikahi laki-laki yang tidak diperbolehkan Islam untuk dinikahi. Berikut adalah sifat pria yang tidak boleh dinikahi dalam Islam. Pertama, musyrik. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Al-Baqarah 221. Kedua, tidak pernah sholat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pembatas antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad 15183, Muslim 82, dan yang lainnya. Ketiga, akhlaknya buruk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berpesan, apabila ada orang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, yang meminang putri kalian, nikahkan dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Turmuzi 1084, Ibn Majah 1967, dan yang lainnya. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani. Keempat, bersikap kasar. Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya kelembutan menyertai sesuatu maka dia akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu, melainkan akan semakin memperburuknya. Hadis riwayat Muslim 2594, Abu Daud 2478, dan yang lainnya. Kelima, tidak mempunyai penghasilan. Terdapat sebuah riwayat di mana ketika Fatimah binti Qais ditalak 3 oleh suaminya, dia menjalani masa idah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Setelah lewat masa idah, langsung ada 2 lelaki yang melamarnya. Yang pertama bernama Muawiyah, dan kedua Abu Jaham. Ketika beliau meminta saran dari Rasulullah, beliau bersabda, untuk Abu Jaham, dia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya, sedangkan Muawiyah orang miskin, gak punya harta, menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Hadis riwayat Muslim 1480, Nasai 3245, dan yang lainnya. Arti dari tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya adalah ringan tangan dan suka memukul, sedangkan Muawiyah ditolak karena tidak punya penghasilan. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1692. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Keenam, tidak bisa menjaga pergaulan. Allah Ta'ala berfirman, laki-laki pezina tidak boleh menikah melainkan dengan perempuan pezina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan pezina tidak boleh dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. An-Nur 3. Ketujuh, mempunyai penghasilan haram. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidak ada daging yang tumbuh dari asuh, kecuali neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Turmuzi 614, dan disahihkan Al-Albani. Ibnu Rushd mengatakan, ulama mazhab Malikiyah tidak berselisih pendapat bahwa seorang gadis yang dinikahkan ayahnya dengan lelaki peminum khamr atau lelaki fasik secara umum, dia berhak untuk menolak lamaran nikah, sementara hakim menimbang masalah dan memisahkan keduanya.
Demikian pula jika dia dinikahkan dengan orang yang hartanya haram atau lelaki yang suka mengancam talak. Sumber: Bidayatul Mujtahid, halaman 404. Kedelapan, peminum alkohol. Rasulullah bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, pelit. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hindun binti Utbah pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan tidak mau memberikan kepadaku belanja yang cukup untuk aku dan anakku, sehingga terpaksa aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya." Beliau bersabda, "Ambillah sekadar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar." Hadis riwayat Bukhari nomor 4945, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Ke-10, tidak cemburu. Dari Ammar bin Yasir berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, 3 golongan yang tidak akan memasuki surga yaitu dayus, wanita yang menyerupai laki-laki, dan orang yang ketagihan arak. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah paham arti orang yang ketagihan arak, tetapi apakah itu dayus?" Rasulullah menjawab, yaitu orang yang tidak mempedulikan siapa yang masuk atau bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Ke-11, menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Dari Abu Bakrah, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad nomor 19612, Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Ke-12, suka berdusta. Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian perbuatan dusta. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan ke jalan kemaksiatan, dan sesungguhnya kemaksiatan itu menyeret ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ke-13, suka melirik wanita lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan terhadap anak-anak Adam bagian dari zina yang bisa jadi ia mengalaminya, dan hal itu tidaklah mustahil. Zina mata adalah penglihatan, zina lisan adalah perkataan, di mana diri ini menginginkan dan menyukai, serta kemaluan membenarkan itu semua atau mendustainya. Hadis riwayat Bukhari. Muslimah, jodoh memanglah takdir setelah terucap ijab kabul. Namun sebelum itu, kita memiliki ruang ikhtiar untuk memilih dan memilah yang terbaik. Jadi jangan lupa, salah satu cara terbaik memilih jodoh yang terbaik adalah dengan memilih menjadi pribadi terbaik, yang selalu memperbaiki dirinya. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga kita semua selalu berada dalam bimbingan Allah Ta'ala.